Presiden Joko Widodo tekankan pentingnya kedaulatan digital kepada peserta Lemhanas tahun 2023. Seorang perempuan diamankan pihak Polresta Sidoarjo karena melakukan penipuan yang mengakibatkan korban merugi 200 juta rupiah. Untuk pengamanan pemilu tahun 2024, Polres Simalungun menggelar pelatihan pengendalian massa. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 4 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pengarahan kepada peserta program Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia angkatan tahun 2023 bertempat di Istana Negara Jakarta hari ini. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya melindungi kedaulatan digital dengan mempercepat pembuatan regulasinya. Kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. Harus dilindungi betul. Tadi saya sampaikan regulasinya yang harus mengejar. Dan kita itu kalau yang ngurusi urusan masalah regulasi, bulatnya kemana-mana, ruwetnya kemana-mana, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Teknologinya sudah lari cepat sekali. Problem ada di situ. Sekali lagi kita harus melindungi kedaulatan digital kita. Dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau enggak bisa 100% barang kita, ya paling tidak 90%, 80% kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul. Data, informasi, akses pasar, semuanya. Nanti bisa menyangkut politik. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, Pak, ini hati-hati. Kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka. Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-tag dengan sangat akurat. Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Masih terkait kegiatan Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi membuka pameran Inacraft on October 2023 di Jakarta Convention Center Senayan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi melihat pameran Inacraft semakin baik dari tahun ke tahun. Mengenakan kemeja batik, Presiden Joko Widodo tiba di Jakarta Convention Center Rabu pagi 4 Oktober 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden Jokowi adalah untuk membuka pameran Inacraft on October 2023. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pameran Inacraft semakin baik dari tahun ke tahun dan konsisten menampilkan produk terbaik.
Presiden berharap pengunjung yang datang lebih banyak sehingga menghasilkan omset yang lebih besar. Saya melihat dari tahun ke tahun pameran Inacraft ini semakin baik dan semakin menarik karena brand-nya sudah kita kenal semuanya sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara, yang selalu konsisten menampilkan kreasi-kreasi terbaik. Dan kreasi-kreasi tersebut semuanya dikurasi, semuanya diseleksi secara ketat dan selektif. Dan Inacraft tahun ini saya secara sepintas tadi mengamati memang agak berbeda. Ambience look dan juga feel-nya juga beda. Showcase dan produk-produk lebih bagus, dan saya melihat yang paling penting pesertanya juga banyak. Karena ada 18.700 meter persegi yang dibagi untuk 772 booth. Sangat banyak sekali. Artinya semuanya terisi penuh. Kalau sudah seperti itu, kita harapkan pengunjung juga akan semakin banyak, harus banyak. Buyer-nya juga akan lebih banyak. Dan kita harapkan omsetnya juga akan semakin baik dan semakin besar. Turut hadir dalam pembukaan pameran Inacraft, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menparekraf Sandiaga Uno, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pemirsa, seorang perempuan di Sidoarjo diamankan Polresta Sidoarjo karena melakukan penipuan dan penggelapan uang. 7 orang menjadi korban dengan kerugian total mencapai 200 juta rupiah. Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan hari Rabu 4 Oktober 2023. Pelaku adalah seorang perempuan asal Candi Sidoarjo yang bekerja sebagai sales harian lepas di beberapa dealer motor di Sidoarjo. Akibat penipuan yang dilakukan, total kerugian yang diderita 7 korbannya mencapai 201 juta rupiah. Korban ini ada sekitar 7 orang, dan pelaku adalah saudari MR, 29 tahun, perempuan, alamat di Sumokali, Kecamatan Candi Sidoarjo. Jadi modusnya bahwasanya korban ini, pelaku ini pernah bekerja sebagai sales pada salah satu dealer motor. Kemudian yang bersangkutan keluar, tetapi yang bersangkutan masih menjanjikan kepada para korbannya ini untuk bisa menyediakan motor dengan janji-janji bahwasanya motor yang disiapkan ini akan lebih murah daripada harga dealer. Kemudian juga mendapatkan hadiah-hadiah, antara hadiah handphone Samsung dan lain sebagainya. Sehingga banyak masyarakat yang tergiur, jadi total kerugian ada 200 juta sekian. Bahwasanya ini antara lain dijanjikan pembelian sepeda motor Honda PCX, Yamaha NMAX, kemudian juga kendaraan-kendaraan yang lainnya juga. Jadi motif tersangka ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari penjualan tersebut, dan juga ingin menutup hutangnya, di samping juga tentunya gaya hidup pelaku yang di luar kewajaran. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.